Shalom semuanya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi apa yang saya ketahui, apa yang saya dapatkan dari pembacaan firman Tuhan, tentunya sebagai sumber utama, dan juga dari pengajaran para hamba Tuhan yang saya percaya gitu ya, yaitu perihal pengangkatan. Nah, bagi para sahabat setia yang sudah bergabung dengan TRC, sekarang TRC, The Rapture Church, atau dulu kita pakai channel The Rapture Ministry gitu ya. Dulu saya sudah pernah bagikan tentang pengangkatan gitu ya, karena salah satu pesan daripada pelayanan yang saya kerjakan ya di dalam pelayanan media sosial, juga di tempat saya berada, adalah untuk memberitahukan kepada sebanyak mungkin orang tentang adanya namanya pengangkatan orang percaya. Dan kita yang di media sosial sudah sangat akrab dengan istilahnya rapture gitu ya, the rapture, atau pengangkatan orang-orang kudus gitu ya. Nah, jadi ketika dulu kurang lebih 8 tahun yang lalu, saya sudah pernah 7-8 tahun yang lalu sudah saya pernah muat tentang pengangkatan di The Rapture Ministry gitu ya. Dan kali ini tidak ada poin yang signifikan yang saya pengen tambahkan gitu ya, namun hanya melengkapi dan meneguhkan saja pesan yang saya sampaikan di video sebelumnya, yang tentunya berasal dari firman Tuhan gitu ya. Nah, jadi buat kita semuanya ya, kita orang Kristen, kita bergereja dimanapun, selama kita punya pegangan yang sama, yaitu firman Tuhan, kita percaya Alkitab gitu ya, di situ ada kok tertulis tentang pengangkatan orang percaya. Jadi buat sekalipun bagi kebanyakan orang Kristen ya, termasuk di dalamnya kebanyakan gereja, tidak memahami, bahkan tidak memberitakan, tidak mengajarkan, bahkan yang lebih memprihatinkan adalah tidak mempercayai adanya pengangkatan gitu ya. Itu sebetulnya terjadi karena apa? Karena pertama adalah kebanyakan orang Kristen itu tidak bergaul dengan firman Tuhan. Ditambah lagi yang tadi saya katakan bahwa kebanyakan mimbar tidak menyampaikan kebenaran tentang pengangkatan ini. Seolah-olah pengangkatan ini adalah ayat firman Tuhan yang khusus bagi mayoritas orang harismatik atau pentakosta gitu ya. Nah, tetapi lewat video ini gitu ya, saya berpikir bahwa pelayanan di media sosial merupakan salah satu panggilan ya. Dan itu kenapa platform media sosial saya itu saya pakai untuk memberitakan Injil, karena sangat efektif gitu ya. Dan saya akan pakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan yang saya tahu, tanpa bermaksud menggurui gitu ya. Nah, itulah kenapa saya nggak terlalu suka kalau ada orang-orang tertentu, termasuk di kolom komentar tentang pengangkatan yang tadi saya katakan sudah dimuat di channel The Rapture Ministry gitu ya. Ada orang yang memberikan apa ya, kayak kritikan gitu ya. Oh, pengangkatan itu sesudah masa kesukaran atau apalah gitu ya. Bagi saya ya, itu bukan, menurut saya pribadi loh, itu bukan
sikap seorang Kristen sejati gitu. Saya khawatir orang-orang seperti ini tidak sadar kalau dirinya itu sebetulnya sudah dirasuki namanya kesombongan rohani. Kalau kita sudah di dalam Tuhan ya, bahkan saya sendiri pun ketika saya compare gitu ya, nanti di kolom deskripsi video ini saya akan muat dari pengajaran tentang the rapture ya, pengangkatan orang percaya dari dua hamba Tuhan gitu ya. Nah, saya sendiri walaupun kelihatannya ada kekurangan pemahaman dari orang tertentu gitu ya, oknum hamba tertentu, saya nggak menyalah, namanya juga manusia, mungkin juga perlu belajar gitu ya. Jadi saya nggak tipikal orang yang komentar pemberitaan Injil yang dikerjakan oleh orang lain gitu. Bagi saya itu, menurut pemahaman saya itu nggak membangun gitu ya, dan itu cenderung menunjukkan arogansi, kesombongan gitu ya. Saya sendiri bahkan melihat ya, ada orang-orang memang kan dengan panggilan khusus, ada yang diberikan karunia untuk kesembuhan, ada melakukan mujizat gitu ya. Nah, setiap orang kan punya karunia. Nah, ketika seseorang punya karunia memang berkhotbah gitu ya, bukan dalam khusus pengajaran, ketika dia menyampaikan misalkan tentang pengangkatan, itu pasti ada bedanya dengan orang yang memang yang punya pemahaman dan ketertarikan tentang pengangkatan misalnya. Tapi saya nggak ada mencela gitu ya, karena gini loh, kita itu paling gampang tuh komentarin ya, paling gampang tuh komentarin orang. Tapi coba kalau giliran kita yang melakukannya, bahkan mungkin lebih berantakan, lebih amburadul daripada orang tersebut. Nah, jadi kalau kita sudah diubahkan oleh Tuhan, kita akan punya sikap yang manis gitu ya, gak seperti menyerang atau menunjukkan kesombongan kita, pengetahuan kita, dan melontarkan kalimat-kalimat atau komentar yang tidak membangun. Lebih elok ketika misalnya dia terbeban untuk memberikan pelurusan gitu ya di akun pribadinya tanpa menyerang yang lain gitu ya. Nah, jadi itu sekilas tentang video tentang pengangkatan yang sudah saya sampaikan di kurang lebih 7-8 tahun yang lalu gitu ya. Nah, jadi saya ini sebetulnya ya, kalau di sini di kota ini, karena kebanyakan di kalangan orang-orang Batak gitu ya, mereka cenderung memanggil orang rohani itu dengan Amang gitu ya. Nah, ada yang panggil saya Amang, ada yang menganggap saya pendeta. Saya dengan beberapa orang saya bilang saya bukan pendeta gitu ya. Saya cuma orang Kristen biasa, tapi orang yang terus mau belajar. Nah, dalam hati saya gak apa-apa tidak punya gelar pendeta, tapi bukan berarti nggak perlu ya. Lebih baik sikap hidup kita saja yang lebih baik menunjukkan seorang pendeta daripada gelarnya gitu ya. Nah, jadi demikian juga dengan pelayanan pemberitaan Injil yang saya lakukan. Saya saya tidak punya tujuan atau maksud untuk menggurui gitu ya. Makanya selalu saya pakai sharing, berbagi apa yang saya dapatkan dari firman Tuhan, berbagi dari berkat rohani yang saya dapatkan dari berbagai video yang membangun. Sebetulnya bukan cuma khotbah atau pengajaran, tapi juga kan kita semua yang setia di grup WA tahu saya suka berbagi kesaksian sebagai suplemen rohani gitu ya, menjadi peringatan buat kita. Selama itu diuji dengan firman Tuhan dan tidak bertentangan dengan kebenaran ya. Karena kalau firman Tuhan itu nggak perlu diuji. Tapi kalau roh berbicara seperti ini, seperti itu gitu ya, itu perlu diuji. Firman Tuhan berkata ujilah setiap roh itu. Tapi kalau firman Tuhan itu nggak perlu diuji gitu ya. Nah, jadi saya hanya punya kerinduan untuk membagikan apa yang saya tahu, apa yang menjadi concern atau urgency yang ada di dalam hati saya itu kepada sebanyak mungkin orang, termasuk di grup orang-orang yang saya layani di sini, orang tua di sini, saya bagikan karena saya nggak mau nanti ketika pertanggungjawaban ketemu Tuhan, saya nggak mau nanti ketika sudah
seperti lagu itu ya. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Saya nggak mau ketika nanti menghadap Tuhan, saya nggak tertunduk malu karena saya malas-malasan. Atau ketika pengupahan saya nggak dapat banyak gitu ya, karena saya nggak lakukan bagian saya. Walaupun sebetulnya saya tahu kayak gini loh, kalau kita bagikan perkara rohani yang seperti ini, kebanyakan kan mereka nggak baca firman, cuman gereja KTP saja, Kristen keturunan, dan kebanyakan itu di gereja-gereja tradisi gitu ya. Walaupun sebetulnya di otak saya katakan bahwa itu kan seperti orang dewasa yang ngomong sama anak kecil tentang hal-hal yang krusial atau hal-hal yang serius gitu ya. Manalah anak ngerti kalau kita bicara tentang bisnis sama anak gitu ya, atau bicara tentang pernikahan, nggak ngerti. Tapi kalau bicara tentang makan-makan, permainan, dia nyambung gitu ya. Nah, demikian juga sebetulnya di otak saya ada kayak suara gitu ya di hati saya gitu ya, timbul di pikiran saya. Ini kan sebetulnya nggak ngerti ya, sama seperti itu. Namanya walaupun mereka sudah Kristen dari kecil, ya udah orang tua gitu ya, bukan berarti jaminan akan sebuah kedewasaan rohani gitu ya, sebuah pencapaian kedewasaan rohani gitu ya. Nah, tapi saya tabur saja biar Roh Kudus yang bekerja. Ya gimana mau ngerti tentang pengangkatan gitu loh. Sementara di gereja mereka mungkin tidak diberitakan tentang pengangkatan. Nah, saya bilang di rekaman itu, tapi jangan salahkan gereja. Ini saya bagikan untuk melengkapi pengajaran atau khotbah di gereja lokal masing-masing gitu ya. Salahkan diri sendiri. Kenapa nggak baca firman? Karena kalau baca firman pasti ngerti, pasti langsung nyambung gitu ya. Nah, itu yang juga saya kerjakan di dalam pelayanan saya gitu ya. Saya berbagi saja apa yang saya pahami. Ya, saya percaya firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang rohani itu mengerti segala sesuatu. Jadi nanti kalau dengarkan sharing saya ini ditambah minimal 2 rekomendasi video, karena dari gereja yang biasa saya rekomendasikan video kan ada kurang lebih 5 tentang the end time ya, ketika kemarin kenaikan itu. Nah, ditambah rekomendasi video dari hamba Tuhan lain, itu berarti kan 6 ya, 6. Nah, paling tidak 2 rekomendasi video ditonton, maka akan lebih lengkap apa yang pemahamannya tentang apa yang saya sampaikan. Jadi saya bersyukur saja dengan setiap uniqueness ya, keunikan setiap orang di mata Tuhan. Ya, Tuhan pakai semuanya dengan segala keistimewaan gitu ya. Kalau saya berpikir dan menyadari, saya ini adalah tipikal orang yang hanya punya kemauan dan kerinduan untuk berbagi, tapi bukan berarti nggak belajar ya, tetap belajar, tetapi Tuhan berikan talentanya itu kayak karunia-Nya itu berbagi dengan cara yang sederhana. Nanti kalau lihat video itu kan, itu sebetulnya kalau diikuti oleh masyarakat jemaat umum gitu ya, yang apalagi yang awam itu jangan-jangan cuma dapat 10 sampai 30% saja gitu ya. Nah, tapi saya punya kerinduan terbeban untuk seperti memilah-milah lagi, menyederhanakan, kemudian menyederhanakan, memecah-mecahkannya supaya lebih mudah diserap, dipahami, dikunyah ya. Sama seperti gaya saya kalau baca firman Tuhan itu, kalau saya udah merasa otak saya udah gak terlalu menangkap banyak, saya berhenti, saya renungkan dulu terus nyambung lagi gitu ya. Nah, itu juga menurut saya bahwa model orang yang berbagi sharing seperti saya itu menjadi pilihan bagi kebanyakan orang yang memang punya kemampuan untuk memahami, apalagi secara teologis gitu ya, sangat sulit. Saya bisa menyederhanakan selain dengan berbagai ilustrasi atau kemudian juga dengan bahasa yang lebih sederhana, juga memilah-milahnya. Jadi makanya mungkin selain pada video ini juga saya akan singgung lagi di
di video yang lain supaya lebih lengkap disuap dikit-dikit sehingga kita mengerti. Karena kita harus mengerti bahwa di Alkitab ya, kedatangan Tuhan itu ada 2 kali. Ya, tetapi kedatangan yang pertama, pengangkatan Tuhan Yesus ya, ini nih saya sederhanakan dengan cara yang gampang. Tuhan Yesus tidak menjejakkan kaki di bumi, tapi di awan-awan. Dia datang menjemput orang-orangnya yang hidup sungguh-sungguh, ya, yang hidup sungguh-sungguh. Lagi-lagi catatannya di sini bukan kepada semua orang Kristen, bukan. Saya sangat percaya itu, ya. Kemudian setelah pengangkatan, Tuhan Yesus turun di awan-awan menjemput orang-orang kudusnya, lalu dibawa masuklah namanya 7 tahun masa antikris ya. Kemudian setelah itu Tuhan Yesus turun bersama orang-orang tadi yang dijemput, bersama dengan, kan kalau pengangkatan itu terjadi terhadap dua pihak. Mereka yang sudah meninggal di dalam Tuhan itu 2 kali dicatat di dalam firman Tuhan loh. Jadi bukan setiap orang Kristen, tapi mereka yang mati atau meninggal di dalam Tuhan Yesus itu akan dibangkitkan terlebih dahulu, bertemu dengan Tuhan. Lalu orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan pada saat pengangkatan diangkat juga. Nah, nanti orang-orang ini yang akan turun, ini pemahaman saya ya, berdasarkan juga tuntunan video itu, orang-orang inilah yang dibawa oleh Tuhan Yesus setelah masa 7 tahun masa antikris itu, datang ke bumi untuk mendirikan pemerintahan milenium atau 1000 tahun. Jadi kalau ada pemahaman orang di luar sana gitu ya, berbahagialah mereka yang udah dapat percikan cahaya ya kurang lebih seperti itu. Nanti mereka itu merasa kayak orang eksklusif gitu ya. Nanti mereka itulah yang nanti masuk dalam pemerintahan milenium 1000 tahun. Nah, itu dari ayat mana, dari konsep mana? Kalau dari Alkitab nggak kayak gitu. Nah, nanti namanya ketika nafiri dibunyikan gitu ya, pada waktu yang tidak kita ketahui, dan itu saya percaya ini yang saya dapatkan secara pribadi loh, itu nggak lama lagi gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu ya kapan waktunya. Dalam sekejap mata, orang-orang yang mati di dalam Tuhan Yesus itu akan dibangkitkan, diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Lalu kita yang hidup pada saat itu juga diangkat ketemu Tuhan. Lalu bumi diserahkan kepada si jahat masa antikris. Lalu setelah itu 7 tahun datang Yesus turun lagi untuk mengalahkan si antikris ini, lalu mendirikan pemerintahan 1000 tahun ya, bersama dengan orang kudus tadi. Jadi kalau ada punya skenario lain gitu ya, katanya dapat cahaya, mereka lah yang memerintah gitu ya, merasa kayak mereka udah pilihan gitu ya, makanya perasaannya itu berkobar-kobar gitu ya. Itu skenario dari mana ya? Jadi saya lagi-lagi katakan, saya nggak sedang nyerang mereka, orang-orang yang ada di grup kita dulu yang mereka sudah punya pemikiran yang salah. Enggak, justru kan saya doakan mereka, saya mengasihi mereka. Justru saya berharap lewat kebenaran firman, karena pemberitaan firman itu disertai oleh kuasa Roh Kudus, itu bisa mencerahkan pemikiran mereka sehingga mereka kembali kepada Injil. Nah, tapi bukan cuma mereka saja, sebab banyak mereka di sana, dan terutama itu kaum Hawa yang juga ikut sama oknum itu gitu ya. Tempo hari kan memang saya katakan wanita itu seperti Maria itu kan orang yang setia gitu ya, yang justru Tuhan tunjukkan dirinya pertama kali di dalam perkumpulan rohani itu selalu kebanyakan wanita. Tapi ada yang kurangnya gitu ya. Kalau cenderung selalu memakai perasaan, gak pakai otak ya. Makanya Tuhan itu menciptakan kita jiwa yang sempurna. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi jangan cuma perasaan dan kehendak yang dimainkan, tapi otaknya juga diaktifkan sehingga logikanya bisa jalan, bisa compare mana kebenaran, mana yang cuma halusinasi, cuma ilusi gitu ya. Nah, jadi ini juga saya peruntukkan untuk mereka, supaya kalau mungkin mereka menyaksikannya di sana, akhirnya pikiran mereka dicerahkan gitu ya. Nggak ada yang kayak gitu-gitu, kemudian merasa dapat cahaya, mereka yang kayak dikhususkan masuk
milenium gitu ya. Itu skenario dari mana gitu ya? Orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, baik hamba Tuhan di dalam negeri, luar negeri, itu selalu pakai firman sebagai dasarnya gitu ya. Nah, jadi nanti ketika itu yang kita nantikan ya, saya tempo hari kan memang pernah bagikan dari Sadhu Sundar Selvaraj ya, bahwa katanya Tuhan berbicara kepada beliau bahwa namanya pengangkatan itu terjadi setelah masa kesukaran gitu ya. Tapi sebelum ketemu beliau itu kan Tuhan bicara kepadanya katanya. Tapi saya juga tidak menyalahkan beliau, karena saya juga nggak dengar sendiri dari Tuhan. Tapi saya pegang firman Tuhan yang juga dibahas oleh para hamba Tuhan termasuk diantaranya 2 pada rekomendasi video itu, bahwa memang pengangkatan itu akan terjadi ya, dan saya percaya itu sebagai bukti keadilan Tuhan kepada mereka yang menjaga hidupnya gitu ya, tidak membiarkan mereka masuk dalam pemerintahan antikris, dan juga pada saat murka Tuhan dinyatakan kan, setelah itu kan ada pemerintahan 1000 tahun gitu ya, dalam masa 3,5 tahun masa damai, kemudian itu dipenggal jadi 2 ya, 7 tahun itu 3,5 masa damai, kemudian 3,5-nya antikris itu menunjukkan wujudnya bahwa dia bukan pribadi yang baik gitu ya. Nah, saya percaya Tuhan tidak izinkan orang-orang benarnya masuk ke sana gitu ya. Nah, jadi kita harus mengerti ini, bahwa di dalam video kan dibahas juga tentang perang Israel dengan Iran. Kita nggak mau prediksi, apalagi saya juga bukan seorang yang ahli. Yang saya mau katakan adalah firman Tuhan kepada kita adalah untuk kita tetap berjaga-jaga. Ya, kita harus tetap di 1 Tesalonika 5:6 dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tertidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar, gitu ya. Nah, tentang ayat-ayat tentang pengangkatan nanti juga saya akan bagikan di kolom komentar pada akun Facebook pribadi, juga di kolom komentar YouTube gitu ya. Jadi bagi siapapun yang menyaksikan video ini bisa menyaksikan ayat-ayat tentang pengangkatan ada di dalam firman Tuhan gitu ya. Nah, jadi kita nanti akan bersama-sama dengan Tuhan ya. Ketika pengangkatan kita diangkat, dijemput oleh Tuhan Yesus, kita menyongsong dia ya, kita menyongsong dia ke awan-awan, berkumpul dengan orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan. Lalu terjadi chaos ya, ini kayak cerita nih, makanya saya bilang kayak sharing sederhana untuk menjelaskan kepada kita pemerintahan dunia jatuh ke antikris. Nanti setelah 7 tahun baru datang lagi bersama Yesus untuk mengalahkan itu antikris, lalu diadakanlah pemerintahan 1000 tahun. Dengan siapa? Yaitu dengan orang-orang yang tadi, yang sudah dulu meninggal, lalu meninggal di dalam Tuhan Yesus, dan juga orang-orang yang benar yang diangkatnya gitu ya. Jadi kemarin juga saya sempat agak ketawa ya, ketika membaca firman gitu ya. Kan ada juga, saya nggak catat di sini ayatnya, ada juga di Tesalonika katakan seperti ini, dari situlah kita menantikan Tuhan Yesus bersama para malaikatnya gitu ya. Saya langsung ketawa gitu loh, dengan memahami kekonyolan ya. Lagi-lagi saya katakan bukan orang-orang yang kita ketahui di grup kita ya, tapi kepada semua mereka yang ikut kesesatan itu gitu ya. Nah, dalam hati gini, ketika nanti Tuhan Yesus menjemput kita bersama para malaikatnya, ya kan? Ini tuh oknum-oknum, katanya yang di Tiongkok lah, ibu-ibu ya, yang di Tiongkok, ada yang laki-laki yang di Indonesia gitu ya. Itu kan gak ada dalam skenario. Nah, bahkan yang paling konyol gini, kalau rapture belum terjadi, ada kemungkinan kan orang-orang ini meninggal duluan gitu ya. Nah, saya percaya ketika seseorang meninggal, itu Tuhan suruh jemput roh orang itu, ada yang dengan malaikatnya, ada yang dengan Tuhan Yesus sendiri. Kita bisa belajar dari kisah mayat Musa gitu ya, dan juga kesaksian banyak orang. Nah, nanti kalau misalnya pengikutnya ini, para fansnya, followernya orang ini meninggal gitu ya, sementara kan koordinatornya ada di bumi tuh.
Saya malah ketawa tadinya. Ini nanti jangan-jangan roh dan jiwanya itu jadinya gentayangan gitu loh. Kan yang punya surga itu kan yang udah jelas-jelas bertahta di surga, yang punya surga kan Tuhan Yesus, ya, anak domba Allah, anak Daud, gitu ya. Nah terus nanti yang kalau misalnya mereka ada yang mati duluan, roh dan jiwanya kemana gitu loh. Koordinatornya aja masih di bumi. Dan kalau terjadi pengangkatan, are you sure dia itu akan terangkat? Ya enggak? Dia enggak ada punya peran. Nah ini saya katakan bukan menyerang oknum itu, apalagi orang-orang yang kita kasih, yang kita tahu sudah salah jalan. Nah berharap sih mereka yang terpapar semakin hari semakin diluruskan oleh firman Tuhan gitu ya. Ngerti, oh ya pakai logika dong. Pakai logika, pakai otak juga. Jadi jangan percaya roh-roh melulu. Itu yang salah dibalik. Ya, harusnya firman Tuhan dulu baru dengarkan, karena firman Tuhan juga katakan nubuatan jangan direndahkan. Tapi kalau pesan-pesan roh itu harus dicek gitu loh. Ya, menyadarkan mereka karena kita mengasihi mereka gitu ya. Jadi yang seperti itu yang terjadi nanti. Dan itu kalau menurut apa yang saya rasakan gitu ya, itu tidak akan lama lagi. Itu tidak akan lama lagi karena sorry, ini ada orang lewat. Karena kalau misalnya kayak perang Israel dengan Iran itu, kita kan nggak pernah menduga gitu ya, nggak pernah menduga akan ke situ. Tapi tadi saya katakan orang-orang itu bisa menilai segala sesuatu. Jadi sebetulnya yang lebih kekal, yang lebih nyata itu justru alam rohani loh. Ya, surga itu kan perkara rohani. Nah, Tuhan Yesus itu adalah roh. Jadi sebetulnya kita yang menjaga persekutuan dengan Tuhan, kita bisa ngerti. Karena firman Tuhan katakan kita ini anak-anak terang. Kita itu bisa mengerti, Roh Kudus bisa menuntun kita, gitu kan? Nah, jadi saya merasakan bahwa itu bukan waktu yang terlalu jauh, dan kita bilang kita harus sadar loh, kita harus tetap berjaga-jaga loh. Sebab waktu itu ya di 1 Tesalonika 4 ayat 7, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat ya. Saya baca dari ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ketika saya baca ini ya, betul-betul lihat Tuhan itu sempurna ya dalam keadilan. Dia nggak angkat dulu yang masih hidup, tapi supaya adil, mereka yang mati di dalam Yesus itu dulu yang diangkat gitu ya. Jadi firman Tuhan itu mengajarkan kita tentang banyak hal, termasuk sesuatu yang nggak pernah kita pikirkan. Dia adil, yang meninggal di dalam Tuhan dulu dibangkitkan. Sesudah itu ayat 17, 1 Tesalonika 4 ayat 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, ini namanya pengangkatan orang percaya. Dan ini saya percaya ya, karena di firman Tuhan juga katakan bahwa kenapa itu belum muncul? Karena masih ada orang-orang percaya yang berdoa untuk yang menahannya. Tapi ketika yang menahannya itu disingkirkan, ya adalah jemaat Tuhan, maka si antikris itu akan menyatakan dirinya, terjadi kekacauan, dan dia akan ambil alih selama 7 tahun. Dan yang saya mau katakan kepada kita adalah, hiduplah seperti jemaat Tesalonika. Nah, kenapa isi? Ya, ini perlu saya kasih tahu dari pengertian pemahaman saya dari baca firman. Kenapa surat ini tentang pengangkatan ditujukan kepada jemaat Tesalonika? Karena jemaat Tesalonika ini adalah jemaat teladan. 1 Tesalonika 1 ayat 7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. 1 Tesalonika 4 ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Jadi mereka itu adalah jemaat teladan. Mereka hidup berkenan kepada Allah. Di 2 Tesalonika 1 ayat 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian.
Ya, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain semakin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Jadi jemaat Alkitab tulis yang adalah ya dan amin, jemaat Tesalonika ini adalah jemaat teladan bahkan di seluruh wilayah Makedonia. Ya, Makedonia kebalik. Ya, Makedonia. Nah, lalu kemudian dia teguh dalam iman, dia tabah padahal mereka mengalami penganiayaan dan penindasan. Yang saya mau katakan adalah bahwa pengangkatan juga sama seperti bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, kata Yesus, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Demikian juga dengan orang-orang yang nanti akan diangkat bersama dengan Tuhan. Hanya mereka yang memiliki cara hidup seperti jemaat Tesalonika, yang mereka teguh di dalam kuat, mereka kuat di dalam Tuhan, di dalam iman, mereka teguh, mereka bertambah dalam kasih satu seorang sama yang lain, mereka tabah dalam penganiayaan, dan mereka menjadi jemaat teladan. Nah, itu yang saya mau katakan. Makanya saya tidak suka dengan oknum hamba Tuhan dalam dua konteks ya. Kalau sukanya itu hanya memberikan firman Tuhan yang lunak ya, yang ringan, bukan berbicara tentang pertobatan, ketaatan, kekudusan hidup gitu ya. Apalagi ada kok di gereja dulu ketika di Jawa ada memang oknum-oknum hamba Tuhan yang suka mengedepankan humor. Dia merasa oh biar jemaat senang, nggak ngantuk, akhirnya dia banyak humor di mimbar Tuhan gitu ya. Saya nggak suka yang kayak gitu. Dan saya juga temukan dari surat-surat Paulus nggak ada tuh yang namanya berhumor ria gitu ya. Hanya yang esensi dari kebenaran jadi luput gitu ya. Dan juga oknum hamba Tuhan ya, mungkin mentang-mentang jemaatnya gitu ya, mentang-mentang jemaatnya, lalu ada misalnya ungkapan-ungkapan, tapi saya percaya dalam nama Yesus ya, dengan iman bahwa kita semua akan terangkat, amin. Ya pasti semua bilang amin, karena semua pengen terangkat gitu kan. Tapi saya mau punya pendirian yang berbeda. Ini harus menjadi peringatan buat kita semuanya, juga untuk diriku, karena saya harus melakukan apa yang saya sampaikan dan apa yang saya pahami. Jangan sampai nanti saya menyampaikan kepada orang, tapi sendirinya saya nggak lakukan dan saya malah tidak terangkat gitu ya. Kita harus hidup teguh di dalam iman. Dikatakan di sini ada perkataan yang baru saja saya mencuri perhatian saya, yang sangat indah gitu ya. Dikatakan bahwa kamu harus berbaju jirahkan. Dikatakan kamu harus berbaju jirahkan iman dan kasih dan berkotopong pengharapan. Jadi kita harus selalu punya pengharapan akan perkara surgawi, perkara di atas. Kita harus memelihara iman kita. Kita harus tetap teguh di dalam iman, tidak menjadi lemah. Bahkan menurut saya kita belum ada dalam penindasan dan penganiayaan tuh, ya. Tapi mereka ini kenapa dipesankan seperti itu? Supaya mereka kenapa dipesankan seperti itu, diberitakan tentang pengangkatan? Karena dalam pandangan Paulus ya, mereka itu adalah jemaat teladan. Sudah terbukti mereka kuat di dalam iman. Dan salah satu kebenaran yang mendukung pendirian saya gitu ya, di 2 Tesalonika 3 ayat 6 dan 11 dikatakan seperti ini. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menuruti ajaran yang telah kamu terima dari kami. Ya. Lalu ayat 11, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang-orang yang tidak tertib hidupnya. Jadi dalam otak si penulis Tesalonika ini adalah orang-orang tadi, di otaknya itu adalah orang-orang yang kuat dalam iman, bertumbuh dalam kasih, kemudian juga tetap bersemangat, menjadi teladan. Tapi bukan berarti untuk semua jemaat Tesalonika.
surat itu ditujukan kepada jemaat Tesalonika, tapi bukan berarti kayak tadi konteks tadi semua jemaat Tesalonika akan terangkat, amin. Gak tentu. Ya, makanya ini harus menjadi peringatan buat semuanya. Makanya saya tetap menghormati para hamba Tuhan gitu ya. Tapi saya punya pendirian. Saya nggak mau seperti meninabobokan atau meyakinkan orang. Saya juga belum tahu cara hidupnya seperti apa. Dan saya katakan kita ya pasti terangkat. Aku percaya dalam nama Yesus, amin. Kita terangkat. Kan bukan soal iman itu. Sebab setiap orang itu punya penilaian sendiri dari Tuhan. Nah, yang saya mau katakan adalah ini akan menjadi peringatan buat kita. Tetap kita hidup di dalam iman, tetap hidup dalam pengharapan, bahkan menjadi teladan paling tidak untuk orang-orang yang kita ada di sekitar kita. Tetap berbaju jirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan. Ya, masa itu pasti ada. Itu yang paling saya jaga dalam kehidupan saya. Makanya saya suka seperti koreksi, evaluasi diri saya, kebenaran apa yang perlu saya lakukan dan apa yang perlu saya koreksi dalam hidup. Ya, itu yang saya mau sampaikan kali ini. Kebenaran tetap kebenaran. Tidak akan ada kebenaran yang tidak akan digenapi dalam firman Tuhan. Kalau memang nanti Tuhan udah ditulis dalam firman Tuhan bahwa nanti Yesus akan turun di awan-awan menjemput orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Dia dan terangkat menyongsong Dia, dan itu akan terjadi. Dan saya juga yakini itu berdasarkan firman Tuhan. Walaupun Sadhu Solfaras bilang harus melewati masa sukar, ya mungkin saja ya masa sukar sekarang itu kan udah sukar ya, kita harus lalui. Tapi orang-orang yang sebagai bukti keadilan Tuhan, tadi kan saya bilang ya, adil ya Tuhan itu ya, sempurna dalam segala hal termasuk keadilan. Jadi bukan mentang-mentang karena hidup dulu ini kan orang-orang hidup itu aja dulu kita angkat, enggak. Tapi mereka yang mati di dalam Tuhan itu dulu yang dibangkitkan, baru menyusul orang yang hidup pada saat pengangkatan. Nah, demikian juga saya sangat percaya, itu keyakinan saya. Ini adalah bukti keadilan Tuhan kepada setiap orang yang menjaga pakaiannya, menjaga jubahnya tetap bersih, hidup dalam kebenaran. Itu Tuhan tidak akan pernah biarkan masuk dalam penghukuman. Karena pada masa antikris itu ada materai-materai yang melambangkan hukuman akan dinyatakan. Nah, saya nggak percaya bahwa Tuhan akan melihat, akan membiarkan orang benarnya melihat kebinasaan. Ya, jadi kita berjuang untuk hidup benar, pelihara iman dan pengharapan. Tetap menjaga pakaian kita, hidup dalam kebenaran dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, itu harus dijaga. Itu adalah bagian daripada berjaga-jaga, sadar selalu bahwa itu akan terjadi, sadar selalu bahwa itu ada pengangkatan, supaya kita mempersiapkan diri kita dan terus bersyafaat untuk orang-orang yang kita kasihkan. Doa itu punya peranan yang sangat besar. Berdoa untuk banyak hal. Ya, kalau kita udah ngerti ya, salah satu panggilan kita adalah berdoa. Jadi berdoa membuat komunikasi sama Tuhan, berdoa mungkin seperti saya pelayanan, berdoa untuk orang-orang kita kasihi, tapi juga berdoa untuk kota. Kalau orang udah diubahkan pikirannya, ini sudah tidak lagi bisa lagi dikutak-katik. Itu sudah harus jadi standar doanya. Tapi kalau orang ya mau berdoa untuk diri sendiri aja nggak sanggup, bagaimana dia akan menanggung beban-beban doa ini? Dan orang yang tadinya, makanya kita bersyukur ya, orang yang tadinya menjaga persekutuannya kita ya, yang dulu 2015, maka dia akan bisa menjaga persekutuannya dengan Tuhan di masa sukar sekarang, karena udah dibangun pondasinya. Tapi kalau mereka tadinya itu asal-asal, itu pun gak sungguh-sungguh berdoa di waktu masa kelegaan gitu ya, sekarang maka kalah ketika masa kesukaran. Ya, saya udah lihat kok, termasuk anak-anak di sini. Kemarin ketemu, dia bilang, "Tulang, aku udah gak baca kitab lagi." Terus ada yang satu, "Baca sih tapi dikit-dikit." Nah, atmosfer itu yang saya bilang tadi, orang rohani itu bisa menilai segala sesuatu. Yang saya rasa, yang saya feel atmosfer itu semakin berat. Makanya dikatakan orang rohani bisa menilai segala sesuatu kalau dia masuk dalam spiritual realm gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau berikan kepada kita. Yuk kita tetap ingat bahwa akan ada pengangkatan, dan itu bisa kapan saja, apalagi kalau ada tanda-tanda yang kita lihat di dunia ini. Hiduplah yang terbaik kepada Tuhan. Hidup tapi dengan
tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan. Bangun persekutuan. Ada pengharapan yang kita nantikan di depan. Orang yang ngerti semuanya ini akan tetap bersemangat di dalam hidupnya, sekalipun ada kesukaran dan kesesakan hidup gitu ya. Ini saja yang mau saya sampaikan untuk kita. Tetap bersemangat, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.